أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Selamat malam, selamat petang Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini tentunya atas izin Allah kita bisa kembali berjumpa, bertemu untuk melanjutkan tadarus kita, melanjutkan pembelajaran kita. Dan insya Allah malam ini, petang ini kita akan memulai untuk melanjutkan belajar kita mulai dari halaman ke-443. Bapak Ibu yang sudah gabung, mohon izin saya konfirmasi dulu suaranya. Suaranya apakah aman Bapak Ibu? Suaranya jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi. Aman suaranya ya? Aman, oke. Baik, silahkan dibuka surah Yasin. Kita akan mulai dari ayat ke-50 ya, ayat ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Kita ulang sekali lagi. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Berikutnya kita masuk ayat ke-52 surah Yasin ya. Surah ke-36. Di ayat ke-52, nah ini kita akan menemukan satu keadaan atau satu kondisi di mana adanya sakta. Sakta itu artinya kita berhenti bila napasin. Berhenti tanpa disertai dengan pengambilan napas. Ya. Berhenti tanpa mengambil napas. Kan kalau berhentinya kita saat wakaf, itu kan boleh ngambil napas Bapak Ibu ya. Tapi kalau berhentinya di saktah, maka tidak boleh ngambil napas. Marqadina hazama. Gitu, berhenti tanpa mengambil napas. Mari kita praktekin. Ya, kita praktekkan. Ayat 52. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. Nah, berhentinya nanti kita berhenti di sini, silahkan ditandai. Ulang dari hadza. Ya. Jadi berhenti di marqadina, sekali lagi di sini ada saktah. Ya, saktahnya artinya apa? Berhenti tanpa kita mengambil napas. Ulang dari hadza.
Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Allah ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ahlan, selamat bergabung Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Mari kita lanjut. Ayat berikutnya. Oke, sebentar. Kita tunggu dulu. Nah ini, sudah muncul lagi mushafnya ya. Oke, kita lanjut ayat 53. Kita lanjut ayat 53. Terima kasih yang sudah bantu tap layar, yang sudah nge-share, yang sudah ngebagikan. Moga-moga jadi jariah. Jadi kebaikan untuk ayah bunda sahabat semua. Palembang gabut. Nah, untuk mengisi kegabutan kita tilawah. Daripada gabut ya, gabut yang enggak kan? Nah, mending apa? Mending tilawah, mending belajar Quran bareng-bareng. Gitu Kak Insan ya. Alhamdulillah. Lanjut ayat 53 yuk. Dibuka Bapak Ibu. Di tempat saya ini alhamdulillah sedang hujan. Mudah-mudahan suara tetap aman ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan suara tetap aman, tetap mulus, tidak terganggu sinyalnya. Biasanya kalau hujan kan, sinyal juga agak ikut lep-lepan. Nah, mudah-mudahan tetap aman. Aman ya? Sejauh ini aman? Oke, aman alhamdulillah. Kita lanjut. 53, kita lanjutkan 53. Sebentar, oke. Sudah gerak belum ya mushafnya? Oke, sebentar Bapak Ibu, kita atur dulu. Oke, siap. Lanjut ya. Bismillah, mudah-mudahan tetap aman. In kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum jami'un ladaina muhdarun. Kepanjangan. Kita ulang berhenti di wahidah. Kalau satu ayat dirasa kepanjangan, kita coba berhenti di wahidah, ya. Oke, kita coba ulang lagi. Kita coba berhenti di wahidah. Siap ya? Yuk, kita coba lagi. Kita coba ulang lagi dan kita berhenti di wahidah. In kanat illa sayhatan wahidah. Kita kasih bendera di sini. Ya, tanda bendera ini menunjukkan tanda berhenti, tanda tambahan. Baiknya memang disampaikan sampai akhir, dibaca sampai akhir. Nah, tapi kan mungkin napas kita masih terkendala. Mungkin masih ngos-ngosan dan sebagainya, maka berhentinya di wahidah. Ulang dari mana Kang? Kita ulang dari illa. Silahkan ditandai. Kita beri tanda lingkaran. Lanjut ya. Illa sayhatan wahidatan fa izahum jami'un ladaina muhdarun. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Selesai 53 Bapak Ibu. Kita lanjut berikutnya, ayat 54. Kita baru mulai, kita baru 10 menit. 10 menit yang lalu baru kita mulai. Jadi izin kita nanti agak sedikit lebar, agak sedikit lama Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan malam ini bisa kita tuntaskan surah Yasin. Tapi mungkin dengan catatan nanti kalau sudah tiba waktu Isya, izin kita tambahkan sedikit waktunya. Ampun dah Ustaz, ngos-ngosan. Alhamdulillah tidak apa-apa. Ya. Nanti kalau sudah tiba waktu Isya, ada yang mau langsung turun silahkan. Ada yang mau ikut sampai selesai boleh. Dalam salah satu pendapat, wa yundabu ta'khiru sholatil Isya. Sunnah
tidak menyimpan awal waktu di sholat isya ketika ada uzur syar'i, sedang belajar atau ada keperluan yang memang tidak bisa kita tinggalkan saat itu. Gitu ya. Oke, lanjut ayat 54. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا. Di sini kita berhentinya di illa. Kita ulang dari mana? Ulang dari wala. Ulang dari wala. Kita kasih lingkaran di sini. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Perhatikan di sini tujzauna, jim dan zai apakah bunyinya sama atau beda? Coba saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Ada huruf jim, ada huruf zai. Bunyinya sama beda? Beda. Beda ya. Ada yang masih suka keliru? Ada yang masih suka ketukar antara jim dan zai? Hati-hati. Tidak tuzzauna, juga tidak tuzjauna. Awas ketukar. Jim dan zai itu berbeda. Layaknya mengucapkan J dan Z. Ya. Layaknya apa? J dan Z. Kayak Kang Jen dengan Kang Zen. Sama beda. Itu aja yang mudah ya. Panggil nama saya. Kang Jejen dengan Kang Zezen, Kang Zezen. Sama beda? Beda. Walaupun kalau dalam transliterasi Latin itu enggak begitu berpengaruh. Ya, tapi kalau dalam Al-Quran itu akan sangat berdampak Bapak Ibu. Karena ketukar huruf itu akan ketukar maknanya. Ya, awas. Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Perbedaan atau tertukarnya huruf itu akan berpengaruh pada tertukarnya makna. Contoh, alhamdu dengan alhamdu. Secara pengucapan beda. Yang satu pakai hak kecil, yang satu pakai hak besar. Kalau pakai alhamdu, alhamdu segala puji. Kalau alhamdu segala kehancuran. Nah, itu kan beda. Nah, oke ya. Paham sampai sini? Nah, kita ulang. Ulang dari wala tujzauna. Begitu juga di sini. Pastikan jimnya dia punya pantulan PTL. Dipantulkan. Ya. Dipantulkan. Kenapa? Karena dia punya sifat qalqalah. Jelas Bapak Ibu? Aman? Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Lanjut yuk. Ulang dari wala. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Mari kita lanjut berikutnya. Kita berpindah ke halaman berikutnya. Halaman berapa? Halaman 444. Silahkan dibuka. Halaman 444 surah Yasin. Surah Yasin, surah ke-36, juz 23. Masuk ke ayat 55. Inna ashabal jannati
اليوم في شغل فاكهون. Kita lanjut. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araik. Kita kasih tanda di sini. Kalau tidak kuat, boleh Kang berhenti di sana, silahkan. Kenapa? Karena darurat napas. Karena tidak sampai napasnya ke sana. Ulang dari mana? Ulang dari alal araiki. Atau ulang dari fi di sini nih. Ya, itu anak-anak lagi pada main di lantai bawah, Bapak Ibu. Keganggu nggak? Mudah-mudahan nggak ganggu ya. Mudah-mudahan tetap jelas suaranya. Nih, bocil-bocil. Aman suaranya, aman? Aman ya. Ulang dari sini. Oke. Ulang dari fi. Nggak apa-apa ya. Yang penting suara ngajinya tetap jelas. Lanjut di sini. Fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Hati-hati hamzah. Harokatnya doma, kemudian ada wawu sukun, u-nya jangan dengung. Jangan sengau. Ya. Sudah sering kita bahas, alhamdulillah. Muttaqi'u. Coba kita praktek bareng-bareng. Bunyikan muttaqi'u dengan kita tutup hidung kita. Siap ya? Hitungan 3 semuanya praktek. 1, 2, 3. Muttaqi'u. Adakah yang berubah saat mengucapkan muttaqi'u sambil menutup hidung kita? Ada yang berubah tidak? Ada tidak yang berubah? Ada yang berubah? Ada. Yang berubah berarti dia masih ada sengau, masih ada suara yang masuk ke rongga hidung. Hati-hati, jangan sampai ada sengau. Muttaqi'u, dia keluar dari mana? Dari rongga mulut, dari al-jauf, bukan dari al-khayshum. Jelas Bapak Ibu? Aman? Muttaqi'un. Baru saat masuk nun, setelah memanjangkan 2 atau 4 atau 6, maka nunnya didengungkan karena nun sukun. Ya, muttaqi'un. Nah, kalau masuk muttaqi'un, dia pasti akan berubah. Kenapa? Karena nun sukun dia sengau. Nun sukun itu dengung. Dengung itu hanya pada 4 tempat, salah satunya pada nun sukun. Selain itu tidak perlu sengau, tidak perlu dengung. Lanjut berikutnya, ayat ke-57. Oke, lanjut ya, ayat ke-57. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salam qawlan mir rabbir rahim. Di sini ada 3 idgham. 1, tanwin bertemu dengan mim. Yang kedua, nun sukun bertemu dengan huruf ra. Yang ketiga, tanwin bertemu dengan huruf ra. Yang pertama, ini masuk pada kategori idgham bi gunnah kamil. Boleh tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Idgham apa? Idgham bi gunnah kamil. Idgham
yang disertai dengan gunnah dan kadar gunnahnya gunnah sempurna. Kenapa? Karena setelah tanwin itu ada huruf idgham yaitu mim. Dan mim ini termasuk di antara idgham bi gunnah yang kamil sempurna. Jelas sampai sini? Bagaimana cara membunyikan? Dengungkan dengan sempurna. Qaulam, suara keluar dari rongga hidung. Qaulam, 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 qaulam. Buktinya kalau kita simpan jari kita di hidung kita, itu akan kedengar atau bukan kedengar, akan terasa bergetar. Qaulam. Atau kalau kita tutup hidung kita, dia akan berubah. Qaulam. Kalau terhenti berarti dia dengungnya sempurna, dengung yang kamil. Paham sampai sini? Tadi pagi sudah kita bahas bareng-bareng Bapak Ibu. Yang kedua, ada juga nun sukun bertemu dengan huruf ro. Ini juga termasuk di antara idgham. Hanya saja idghamnya berbeda. Berbeda dengan yang pertama. Yang kedua, ini adalah idgham bila gunnah. Nah, tadi yang pertama idgham bi gunnah kamil, artinya bunyikan dengan berikan kadar gunnah. Kalau yang ini bila gunnah, bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Artinya hanya memasukkan saja, meleburkan nun sukun pada huruf ro tanpa ditahan, tanpa didengungkan. Kamil ya. Kamil. Nanti ada tingkatan lain. Selain kamil adalah akmal, yang tertinggi. Gitu ya. Nah, kapan-kapan kita bahas urutan daripada gunnah. Ya. Urutan daripada gunnah. Oke, masuk berikutnya. Nun sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf ro, dia adalah idgham bila gunnah. Cukup leburkan saja mirlo, ro dalam kondisi tebal. Kenapa? Karena dia bertasydid dan juga harokat fathah. Walaupun sebelumnya amim, tapi kan dia harokatnya hidup. Ya, harokatnya hidup. Apa? Fathah. Bisa dipahami? Berikutnya yang ketiga, idghamnya sama. Seperti yang kedua, apa? Idgham bila gunnah, adanya tanwin. Kalau tadi nun sukun dengan ro, ini tanwin kasroh dengan ro. Asalnya Robbin. Nah, asalnya apa? Robbin. Ada terdengar nunnya. Ada innya. Robbin. Robbin. Mirrobbin. Mirrobbin. Asalnya begitu. Tapi karena setelahnya adalah huruf ro, maka tanwinnya itu jadi melebur pada huruf ro. Tanwinnya jadi apa? Melebur pada huruf ro. Dan di sini tidak perlu ditahan, cukup dileburkan atau dimasukkan saja. Bila gunnah juga. Lanjut ayat 59 Bapak Ibu. Suara aman? Mohon maaf kalau agak sedikit berisik ya. Alhamdulillah. Bu Widodo, alhamdulillah ahlan. Ini aman kan suara Bapak Ibu? Mohon izin kalau agak sedikit noise. Ini saya pakai mikrofonnya yang kondensor. Jadi memang sensitivitasnya tinggi. Aman ya? Oke, lanjut. Ayat 59. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Lanjut dulu ayat 60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Oke, kasih bendera di sini. Ulang dari ya bani.
Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Budu ini tidak ada mat di sini. Tidak ada dua h. Apa itu x dua h? Tidak ada mat. Ya. Sehingga dari du ini kita akan langsung masukkan pada huruf shin. Ya. Tidak ta'budu syaitan, tapi ta'budu syaitan. Budu, perhatikan pelafalannya, jangan monyong pada saat masuk huruf shin. Budu sya, tidak budu syaitan. Tapi budu sya, bukan budu sya. Jelas? Ini. Jadi wawunya ini bukan waw mad. Kenapa? Karena setelahnya ada alif lam atau setelahnya ada huruf yang bertasydid. Jadi wawunya dia tidak jadi memanjangkan huruf dal. Alif lam syamsiyah. Oke, kita lanjut berikutnya. Ya, kita lanjut berikutnya. Oke, sebentar. Sinyalnya masih lup-lup, mohon maaf. Oke, kita lanjut ya. Sambil kita bagikan dulu, silahkan. Sambil kita tunggu sinyal. Sebentar. Wifi-nya agak trouble nih. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya, izin ya. Oke, sambil kita siapkan dulu. Silahkan. Boleh dibuka. Halaman berapa? Halaman 444 surah Yasin. Ya, surah ke-36. Ya, alhamdulillah kalau hujan memang agak sedikit ini ya. Agak sedikit perlu effort. Oke. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Belum ya? Masih gelap ya? Masih ngeblank ya? Oke. Kalau gitu izin. Sudah nih, sudah muncul nih. Oke. Di Garut hujan ageng, alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan yang hujannya hujan yang barokah. Ya. Hujan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Lanjutkan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ada wawu bertasydid. Maka saat mengucapkan wawu bertasydid, tekan dia. Ya, ingat. Yang ditekan adalah wawunya, bukan dalnya. Bukan adu, bukan adu. Dalnya tidak perlu ditekan. Ditekan hanya wawunya saja. Aduwwum mubin. Kita ulang sekali lagi. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah. Lanjut ayat ke-61. Kita lanjut dulu. Wa ani'buduni. Ni dua harokat habiskan. Jangan dua harokat direm. Ya, dua harokatnya apa? Dihabiskan, bukan dua harokat direm. Bagaimana dua harokat direm? Wa ani'buduni. Ni. Kalau yang direm itu menandakan adanya hamzah. Coba saya tanya. Di lapad u'bud wa ani'buduni. Ni setelahnya adakah hamzah di sana? Ada hamzah enggak di sana, Bapak Ibu? Ahlan, hai FSA. Siapa nih? Salam silaturahim. Ahlan, selamat bergabung. Ada hamzah tidak? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, jangan direm. Paham ya maksud direm ya?
Suara direm, suara dihabiskan, maksudnya paham sampai sana maksudnya? Jadi dua harokatnya habiskan. Wa ani'buduni, ni, tidak ni, ni. Ada suara yang direm, ada bunyi yang diputus. Karena tidak ada hamzah, kecuali kalau ada hamzah. Kalau ada hamzah di akhir kalimat, baru dia tekan. Contoh, minas sama. Tidak begini. Minas sama. Awas. Kebalikan daripada yang dihabiskan adalah direm. Gitu aja. Jelas ya? Oke, lanjut. Ada waqaf aula, stop di sini. Maka kita lanjutkan berikutnya. Jangan di almari, ahlan. Ngiringan. Kurang ngeders. Lanjut. 61 Bapak Ibu. Masih aman? Nah, insya Allah mudah-mudahan kabujeng. Keburu sampai selesai nih surah Yasin. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Hadza siratum mustaqim. Kita ulang. Si dia tetap tebal. Selain punya sifat isti'la, dia juga punya sifat itbaq. Ya. Ini sod. Sod selain punya sifat isti'la, dia juga punya sifat apa? Itbaq. Sehingga dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi fathah, dhammah ataupun kasrah, maka tetap tebal. Berbeda dengan kha dan ghain. Kalau kha dan ghain ketika kasrah dia ketebalannya berkurang. Tadi pagi sudah kita bahas ya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Kalau dengung berapa harokat, Kang? Dengung 2 harokat. 2 harokat pada dengung itu lebih panjang dibanding dengan 2 harokat pada mad. Contoh, siratum tum. Nah, itu 2 harokatnya lebih panjang daripada mad. Kenapa? Karena melibatkan 2 makhraj. Yang paling mudah itu saat kita mengucapkan nun lah, nun bertasydid. Itbaq itu artinya apa? Tertutupnya aula mulut. Ya, itbaq itu apa? Tertutupnya aula mulut. Sehingga bunyi jadi tebal. Tebalnya tebal sempurna. Ya, tanpa tanpa melihat kondisi apapun. Baik fathah, baik kasrah, baik dhammah sekalipun, kasrah sekalipun dia tetap tebal. Itu ya, jadi guna 2 harokat Bapak Ibu. 2 harokatnya lebih panjang dibandingkan dengan mad tabi'i. Jadi tidak pakai hitungan mad tabi'i. Siratum mustaqim. Oke, lanjut berikutnya ayat ke-62. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Lanjut. 62. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Ayat 63. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Kuntum nun sukun bertemu dengan huruf ta. Maka pastikan nun sukunnya samar.
ada di antara izhar dan juga idgham. Kadar samarnya samar yang lemah. Tidak kuntum, kuntum, tapi kuntum, kuntum. Simpan bunyi sumber bunyinya, atau bukan simpan. Siapkan saat kita menyamarkan nun sukun bertemu dengan huruf ta, lidah kita, ujung lidah kita sudah bersiap untuk mengucapkan huruf ta. Kuntum sudah mengarah pada mana? Ujung lidah kita sudah mengarah ke pangkal gigi seri atas, tempat keluarnya huruf ta. Kuntum. Begitu juga saat nun sukun bertemu dengan makhraj yang sama dengan huruf ta, apa? Dal, kemudian to, samarnya samar yang lemah. Dan lihat karakter huruf ikhfanya apa? Huruf ta. Coba saya tanya, ta ini dia apakah termasuk huruf yang tebal atau yang tipis, Bapak Ibu? Ayo coba. Nih, huruf ta ini termasuk di antara huruf yang tebal apa tipis? Atau barangkali ada yang belum tahu tebal tipis huruf? Nah, tebal, oke. Tipis, tarkik. Tipis, tipis. Hampir semua bilang tipis, walaupun ada beberapa yang bilang tebal. Oke. Catat baik-baik Bapak Ibu, sahabat semua, huruf ta itu termasuk di antara huruf yang tipis. Ya. Kenapa huruf ta itu termasuk di antara huruf yang tipis? Karena dia memiliki sifat istifal. Apa sih Kang istifal? Sederhananya sering kita sebut apa? PLTN, pangkal lidah tidak naik. Tulis saya. Tulis PLTN, pangkal lidah tidak naik. Sehingga bunyi jadi tipis. Berbeda kalau ada huruf yang pangkal lidahnya naik. Kalau ada huruf yang pangkal lidahnya naik, maka bunyinya jadi tebal. Oke. Jelas? Aman? Aman. Oke, silahkan Bunda Kirana. Alhamdulillah. Aman ya? Oke. Kultum. Maka perhatikan cara pengucapannya, tidak kultum. Tidak kultum, tapi kultum. Kultum tu'adun. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Ada yang masih sering kesulitan saat membedakan samar yang lemah, yang sedang, yang kuat? Ada? Ada yang masih sulit mengucapkan, mempraktekkan di antara ikhfa yang akrab, yang ausat, atau yang abad? Ada? Ada? Nah, kalau masih ada, kita latih. Kita latih. Gak ada cara lain selain apa? Latihan. Shin. Tadi shin sering kita contohnya. Shin itu jangan monyong. Ini jangan monyong. Ash, ish, ush, shash, shish, shush. Tidak. Ash, ish, ush. Tidak. Ya, latihan. L-A-L-T-I apa? L-A-L-T-I-T-H-A-N. Latihan gitu. Oke, lanjut yuk. Lanjut dulu ya. Kayaknya nggak akan keburu sampai selesai surah Yasin, nggak apa-apa. Kita simpan nanti besok pagi lagi ya Bapak Ibu ya. Kita selesaikan tinggal beberapa ayat lagi sampai ayat ke-67. Kita lanjut dulu. Lanjut berikutnya ayat ke-64. Karena di sini sudah tiba waktu Isya, Bapak Ibu. Izin ya, agak sedikit geser ya. Kita sedikit tambahan waktu, izin. Bagi ayah bunda, bagi Bapak Ibu yang mungkin langsung
turun untuk menunaikan sholat isya silahkan. Izin saya pinjam waktunya 5-10 menit untuk menuntaskan sesuai dengan makronya. Jadi biar tidak nanggung. Besok jam berapa? Biasanya kita mulai 5:30. Ba'da subuh, sekitar 5:30. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ayat 64. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Berikutnya 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Berhenti di sini, ada tanda bendera, ulang dari wa tukallimuna. Saya sengaja pakai pensil Bapak Ibu. Tujuannya apa? Untuk membantu ketika kita berhenti bukan pada tempatnya. Ya, izin ya, kita kasih tanda. Kita beberapa kasih tanda. Ulang dari yang kita lingkari. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ada tanda henti, tanda merah di sini. Untuk memulai tanda, maka ulang dari warna hijau. Untuk memulai kembali, ulang dari tanda hijau. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ak, ik, uk. Saat ada huruf kaf dalam keadaan sukun, dia punya sifat yang namanya hams. Kadar hams pada huruf kaf, terutama saat dia sukun, maka cukup percikan napas saja. Ak, ik, uk, tidak. Ak, ik, uk. Kenapa tidak dibaca demikian, Kang? Karena dari sisi suara dia terhenti. Apa Bapak Ibu? Dari sisi suara dia terhenti alias punya sifat syiddah. Berbeda apabila sebuah huruf dia punya sifat rokhawah sekaligus juga punya sifat hams, maka bunyinya akan mengalir, nafasnya akan mengalir. Contoh sin, as, is, us, sa, si, su, sa, si, su akan mengalir. Kenapa? Karena dari sisi suara dia dialirkan. Tetapi kalau dari sisi suara dia terputus, maka pada saat sukun hamsnya cukup pada percikan napas saja. Lanjut 66. Dua ayat terakhir. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Ya, berarti masih surah Yasin. Ya, ini 2 hari kita selesaikan surah Yasin. Berikutnya ayat 67. Silahkan Bu Nana Pirah. Ya, terima kasih sudah hadir malam ini. Ayat 67, ayat terakhir kita malam ini. Mudah-mudahan Bada Isa kayaknya nggak ada agenda sih. Nah, tapi nanti lihat sikon ya, kalau Bada Isa memungkinkan, nanti kita lanjut Bada Isa. Kalau memungkinkan. Saya tidak jamin atau tidak janji ya. Nanti ditunggu saja di grup Bapak Ibu. Kalau di grup ada notifikasi live-nya berarti
ngaji lagi. Kalau tidak ada berarti enggak ya. Nanti ketemu besok. Besok pagi pada subuh. Lanjut 67. Gabung di grup silakan cek profil saya Bapak Ibu. Ya. Yang mau gabung di grup silakan cek profil saya. Ada tautan di sana. Join grup belajar. Nah, tapi saya enggak janji ya, tergantung nanti kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Lanjut dulu ayat 67. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim. Oke, berhenti di sini. Ulang dari ala. Ala makanatihim famastata'u mudiyya. Hati-hati ada huruf ta dan huruf to dia bergandengan bukan bergandengan tangan. Berdampingan. Satu huruf ta, dua huruf to. Ta, to, ta, to, ta, to. Dua-duanya ada pada makhraj yang sama. Di mana ujung lidah nempel dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah mana? Ini yang saya tunjuk. Nempelnya kemana? Ke pangkal gigi seri atas, tempat tumbuhnya gigi. Rasakan. Yang bersentuhan dengan gusi. Ta, to, ta, to. Yang membedakan hanya dari sifatnya. Kalau dari makhraj sama-sama dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Tetapi sifatnya apa? Sifatnya kalau huruf ta dia punya sifat istifal sehingga bunyinya tipis. Kalau huruf to dia punya sifat apa? Isti'la, juga punya sifat itbaq sehingga tebalnya sempurna baik dalam kondisi fathah, dhammah atau kasrah sekalipun. Talto, tidak tato, bukan tato, tapi talto, tidak perlu maju, tidak perlu monyong bibirnya. Karena tebal itu bukan dari bibir, tebal itu dari pangkal lidah yang naik. Jelas? Berhenti di mudiyya, berhenti di sini, ya-nya 2 harokat. 2 harokatnya dihabiskan. Bukan 2 harokat di rem. Ulang dari famastata'u, ulang dari sini. Famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Aun, tidak aun. Itu kalau dibacanya begitu maka dia masih sengau. Tetap stabil. Disimpan tangannya, ditutup hidungnya, tetap stabil suaranya. Coba sekali lagi ya, terakhir nih. Famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Coba sekali lagi. Kurang ke bawah, siap. Kita ulang sekali lagi. Famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Sadaqallahul azim.